Bab 666 Langit Hukum Agung. Benua Skylaw. Sebagai salah satu benua besar yang terkenal di dunia seribu dewa, luas dan berkembangnya benua ini jauh melampaui ekspektasi Mu Chen. Pasukan yang tak terhitung banyaknya seperti bintang, menghiasi daerah ini. Perpaduan di sini membuat orang lain menghela nafas. Tapi itu karena terlalu rumit, tidak ada penguasa sejati di benua besar ini karena tidak ada kekuatan yang berhasil mencapainya. Bahkan seorang ahli penguasa surgawi pun tidak dapat menyatukan seluruh benua Skylaw. Alasannya adalah karena benua ini terlalu luas, dengan harimau-harimau yang meringkuk dan naga-naga yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu apakah akan ada ahli tertinggi yang tersembunyi di pegunungan liar. Dengan demikian, kekuatan-kekuatan besar berdiri dengan dasar yang sama di benua Skylaw. Meskipun ada penaklukan yang tak ada habisnya, akan ada banyak kekuatan yang ditelan setiap hari. Namun pada saat yang sama, ada juga banyak kekuatan yang muncul seperti bunga yang mekar setelah hujan. Memberikan pasokan darah segar dan vitalitas yang tak ada habisnya ke benua besar ini. Karena kekacauan inilah yang membuat orang lain merasa terkejut di benua besar ini karena akan terus-menerus ada berbagai macam orang jenius yang muncul dan menunjukkan momen-momen penting mereka. Domain Havenlaw yang hebat. Sebagai salah satu kekuatan puncak di benua Skylaw, ia juga memiliki wilayah yang luas. Ukuran wilayahnya jauh melampaui benua langit utara. Namun di benua Skylaw, itu hanya bisa dianggap sebagai wilayah kecil. Jadi, ketika Mu Chen tiba di benua Skylaw untuk pertama kalinya, dia hampir melewati 1 minggu perjalanan, melewati selusin arah spiritual teleportasi sebelum mencapai wilayah di dekat domain Great Havenlaw. Setelah itu, dia melewati 2 hari perjalanan sebelum mencapai wilayah markas besar domain Great Havenlaw. Langit Hukum Agung. Mu Chen berdiri di atas gunung yang tingginya puluhan ribu meter. Dia mengangkat kepalanya, melihat tepat di depannya. Wajahnya yang menarik dipenuhi dengan keterkejutan yang pekat karena apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah pulau terapung di Cakrawala. Namun, daripada menyebutnya sebagai pulau terapung, pulau itu lebih mirip sebuah benua berskala kecil. Kehadirannya yang megah sungguh mencengangkan. Benua yang mengambang itu diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan, dengan banyak aula yang berada di dalamnya. Juga terdapat garis-garis cahaya yang tak berujung di Cakrawala. Pemandangan itu sangat menakjubkan. Bahkan dari kejauhan, Mu Chen masih bisa samar-samar merasakan fluktuasi energi spiritual dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah markas besar domain Great Havenlaw, Greatlaw Sky. Nine Nether berdiri di samping Mu Chen sambil meletakkan tangan di atas matanya sementara tangan lainnya di pinggangnya. Sosoknya ramping dan tinggi sejak awal. Dengan demikian, ada lekukan yang cukup di lehernya yang putih. Pinggangnya yang ramping dan sepasang kakinya yang panjang yang paling menarik perhatian langsung membentuk lekukan yang indah dan memikat. Lekukannya sangat indah. Sedemikian rupa sehingga bahkan Mu Chen meninggalkan tatapannya padanya untuk sesaat ketika dia dengan santai melirik. Sungguh tangguh. Mu Chen dengan cepat menarik kembali tatapannya sebelum dia membuat Nine Nether marah. Tak lama kemudian, dia menghela nafas dalam hatinya. Akademi Spiritual Langit Utara memucat dibandingkan dengan Langit Hukum Agung yang ada di depan matanya. Domain Great Havenlaw memang iblis gu ketenarannya. Ayo pergi. Kita mungkin akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Nine Nether tersenyum saat dia berbicara. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan juga melihat ke arah Greatlaw Sky yang melayang dan perlahan mengepalkan tinjunya. Perjalanannya di dunia seribu dewa akan dimulai di tempat ini. 9 Nether terbang lebih dulu dan langsung terbang menuju Greatlaw Sky yang melayang di Cakrawala, dengan Mu Chen mengikuti di belakang. Saat mereka berangsur-angsur mendekat, langit hukum agung juga mulai terlihat lebih jelas. Mu Chen juga mulai merasakan betapa luasnya itu. Hanya melihat dengan matanya saja, dia tidak bisa melihat ujungnya. Dia hanya bisa melihat garis-garis cahaya yang tak terhitung banyaknya di Cakrawala. Ada sebuah arai spiritual yang sangat besar setinggi beberapa meter di atas langit-langit hukum Taurat. Arai spiritual terbentuk menjadi layar cahaya yang menyelimutinya, menjaga seluruh langit hukum agung di dalamnya saat fluktuasi energi spiritual yang menakutkan berdesir samar-samar, menyebabkan ruang tanpa henti terdistorsi. Ini adalah arai spiritual perlindungan. Rumornya, bahkan para ahli penguasa bumi tidak bisa dengan mudah menembusnya. 9 Nether menunjuk ke arah arai spiritual saat dia berbicara. Mu Chen juga mengangguk karena dia merasakan betapa menakjubkannya arai spiritual itu. Di luar Greatlaw Sky, ada sebuah pintu cahaya yang sangat besar. Tingginya sekitar ribuan kaki dengan terowongan cahaya di belakangnya, menghubungkan ke langit hukum agung. Itu adalah satu-satunya jalan masuk ke langit hukum agung. Nine Nether dan Mu Chen mendarat di depan pintu cahaya besar itu.
Tahan langkah kalian, langit hukum agung melarang gangguan dari orang lain. Siapapun yang melanggar ini akan dibunuh. Saat mereka berdua mendarat, sebuah teriakan terdengar. Ratusan siluet yang mengenakan baju besi hitam memegang tombak panjang saat cahaya menusuk melintas di mata mereka. Niat membunuh diam-diam terpancar dari tubuh mereka. Nine Nether mempertahankan ekspresi tenang saat dia mengulurkan tangannya. Sebuah cahaya hitam berkelebat dan mendarat di kapten pasukan baju besi hitam. Yang terakhir menerimanya saat cahaya itu memudar dan sebuah plakat hitam terungkap. Di atas plakat tersebut, ada seekor burung hitam yang terbang tinggi dengan teriakan yang samar-samar bergema. Plakat 9 Nether. Melihat plakat itu, kapten pasukan baju besi hitam itu langsung terkejut dan segera berlutut. Di belakangnya, ratusan prajurit juga berlutut dengan satu kaki saat denting baju besi logam terdengar tajam dan jelas. Kami menyambut Raja 9 Nether. Nine Nether membuat gerakan melambaikan tangan saat plakat itu terbang kembali kepadanya. Dia dengan ringan menganggukkan kepalanya dan melewati pintu cahaya dengan Mu Chen tepat di belakangnya, menghilang di ujung lorong. Hanya setelah dia pergi, para prajurit yang mengenakan baju besi hitam itu berdiri dengan tertib. Kapten, mungkinkah wanita itu adalah 9 Raja Nether, yang telah hilang selama bertahun-tahun? Seorang prajurit berbaju hitam berjalan ke arah kapten mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, plakat 9 Nether tidak bisa dipalsukan. Kapten menganggukkan kepalanya sambil melihat ke arah di mana 9 Nether menghilang. Dikatakan bahwa saat itu, Raja 9 Nether adalah yang terlemah di antara 9 raja. Namun, dia berasal dari klan burung 9 Nether dan mendapat dukungan dari Kaisar Dewa Burung Bangkai untuk menjadi salah satu dari 9 raja. Namun sebelumnya, saya merasakan tekanan yang datang darinya yang tidak lebih lemah dari 8 raja lainnya. Sepertinya kesengsaraan yang dialaminya sukses. Tapi setelah bertahun-tahun, situasi di Istana 9 Nether telah berubah dari buruk menjadi terburuk. Jika bukan karena Kaisar Burung Bangkai Langit, itu sudah lama dibubarkan. Saat ini, Istana 9 Nether sepenuhnya menjadi pajangan. Seorang prajurit menghela nafas. Ya, bahkan Raja Domain yang dibina oleh Raja 9 Nether dari Istana 9 Nether telah berada di bawah Raja Elang Darah, Raja Wang Zong. Saat itu, Raja 9 Nether telah menyelamatkan orang itu dari medan perang dan memberinya sejumlah besar sumber daya yang dibudidayakan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki pencapaiannya hari ini. Ya, benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Bisikan percakapan itu, tentu saja, tidak terdengar oleh Nine Nether dan Mu Chen. Setelah melewati lorong cahaya, mata mereka berbinar saat langit mertua yang agung menjadi berbeda di depan mata mereka. Mu Chen melihat pemandangan di depan matanya dan tidak bisa menahan nafas. Kemana kita pergi dulu? Mu Chen mendekati Nine Nether dan bertanya. Ayo pergi ke Istana 9 Netherku dulu, itu wilayahku. Sudah bertahun-tahun, aku ingin tahu bagaimana kabar mereka semua. Nine Nether tersenyum sambil melihat ke arah barat laut dengan kenangan di matanya. Kamu punya istana sendiri juga. Mu Chen sedikit tercengang. Bukan main Sherlock, aku salah satu dari 9 raja. Posisiku di langit hukum tidak rendah. Nine Nether memutar matanya ke arah Mu Chen saat dia berbicara dengan kebanggaan yang tinggi. Di masa lalu, setiap kali Anda melihat saya, Anda harus bertindak seperti orang-orang yang tadi. Jika tidak, Anda akan menyinggung atasan Anda. Mu Chen tertawa tanpa menunjukkan wajah, kamu bisa bermimpi. Nine Nether melambaikan tinju kecilnya ke arahnya dan tidak bisa menahan tawanya. Dia tidak lagi bercanda dengan Mu Chen, berbalik ke arah barat laut dan terbang dengan Mu Chen mengikuti di belakang. Di atas langit Great Outlaw Sky, ada garis-garis cahaya yang teratur terbang melintasi dari waktu ke waktu. Mereka adalah pasukan patroli dari Great Outlaw Sky untuk mencegah adanya kelainan. Mu Chen memandangi pasukan yang mengagumkan itu sambil dalam hati menepuk bibirnya. Mereka membutuhkan waktu sekitar setengah jam sebelum Nine Nether secara bertahap mengurangi kecepatannya. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Dia melihat sebuah gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan. Gunung itu samar-samar berbentuk burung besar dengan sayapnya yang terbuka, menutupi bumi dan langit. Di puncak gunung itu, ada sebuah istana yang megah. Nine Nether memandang istana tersebut sambil tersenyum di wajahnya. Tak lama kemudian, dia bergerak dan langsung muncul di atas istana tersebut. Sebelumnya istana itu adalah lapangan latihan yang luas. Pada saat ini, ada ribuan siluet yang sedang duduk sambil berlatih. Duduk di depan siluet-siluet itu adalah 2 orang gadis yang sedang duduk dengan tenang. Salah satu dari 2 gadis itu mengenakan pakaian latihan berwarna hitam, sementara yang satunya lagi mengenakan pakaian berwarna merah muda. Penampilan kedua gadis itu sangat anggun dan indah.
Selain itu, yang membuat orang lain tercengang adalah bahwa kedua gadis itu sebenarnya memiliki penampilan yang sama, mereka sebenarnya adalah sepasang gadis kembar. Kecuali, di antara kedua gadis itu, wajah yang mengenakan pakaian latihan hitam sedikit dingin, sedangkan yang satunya lagi dengan pakaian merah muda terlihat sedikit lembut. Mereka memiliki temperamen yang berbeda, meskipun memiliki penampilan yang serupa. Fakta inilah yang membuat orang lain merasa tertarik kepada mereka. Paling tidak, ada beberapa di antara mereka di lapangan latihan yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip. Tiba-tiba, gadis berbaju hitam itu membuka matanya dengan cahaya dingin dan tajam melintas di atasnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara serius, "Siapa itu?" Semua orang di lapangan latihan mengangkat kepala mereka dengan kewaspadaan tinggi saat energi spiritual melonjak di sekitar mereka. Haha, Xiao Binger semakin tangguh sekarang. Tawa lembut terdengar di langit saat sesosok tubuh perlahan turun di depan istana. Gadis berbaju hitam itu tercengang saat dia melihat sosok yang turun. Cahaya dingin dan tajam yang awalnya ada di matanya menghilang dalam sekejap saat matanya hampir memerah. Gadis lembut di hadapannya memiliki ketidakpercayaan yang tertulis di wajahnya saat dia melihat orang di hadapan mereka. Di saat berikutnya, dia langsung menerkam, matanya yang menawan berwarna merah terang, seperti kelinci. "Kakak perempuan Nine Nether, akhirnya kau kembali." Nine Nether memeluk gadis yang menerkamnya sambil menatap matanya yang memerah. Dia merasakan sedikit rasa asam di hidungnya saat dia mengusap kepalanya dan dengan lembut berkata, "Ya, kakak sudah kembali." Bab 667 Istana 9 Nether. Di depan istana, ribuan sosok itu menatap kosong ke arah Nine Nether. Mereka baru sadar beberapa saat kemudian dan mereka semua berlutut dengan satu kaki saat suara hormat mereka terdengar di cakrawala, "Kami menyambut Tuan kembali ke istana." Sukacita yang pekat terkandung dalam suara mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa penguasa Istana 9 Alam Bawah akan kembali saat ini. Mereka awalnya mengira bahwa penguasa Istana 9 Neraka tidak akan pernah kembali lagi. Suara-suara yang memekakkan telinga itu juga membuat 9 Nether merasa terkejut. Ketika dia pergi, tidak banyak orang di Istana 9 Nether. Selain itu, dia tidak pandai dalam hal manajemen. Dengan demikian, segala sesuatunya akan berantakan dan tidak semegah hari ini. Kalian berdua saudari telah melakukan pekerjaan yang cukup baik, mengelola Istana 9 Nether menjadi seperti ini. Nine Nether memeluk gadis itu dalam pelukannya sambil tersenyum bahagia. "Ini semua adalah kerja keras kakak." Gadis berpakaian merah muda yang tampak lembut dan lemah dengan malu-malu berkata sambil mengusap matanya. Nine Nether tersenyum sambil menatap gadis berbaju hitam itu. Gadis itu menggigit bibirnya yang kemerahan, cahaya dingin dan tajam yang awalnya ada di matanya menghilang. Namun, dia jelas lebih terkendali. Meskipun dia bersemangat di dalam hatinya, dia tidak kehilangan ketenangannya saat dia sedikit membungkuk. "Saya menyambut kembalinya Tuan ke istana. Xiao Binger, aku sudah bilang padamu sebelumnya untuk memanggilku kakak." Nine Nether memegang tangannya saat dia menunjukkan cinta yang lembut di matanya. "Pasti sulit bagi kalian selama bertahun-tahun, kan? Ini semua salahku, aku hampir tidak bisa kembali." "Tuhan." Gadis berbaju hitam itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Tetapi ketika dia melihat Nine Nether menatapnya, dia segera mengubah caranya berbicara, "Bagaimana mungkin aku berani menyalahkan kakak? Ketika kakak pergi, Anda meninggalkan Istana 9 Nether kepada kami para saudari. Jadi kami secara alami akan memberikan yang terbaik untuk itu. Istana 9 Nether hanyalah sebuah pajangan, hanya kamu yang keras kepala." 9 Nether berkata tanpa daya. Saat itu, dia adalah yang terlemah di antara 9 raja, dengan kekuatannya saat itu. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak senang dengan posisinya sebagai raja, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa dengan Kaisar Burung Bangkai Langit dan latar belakangnya. Namun, ketika dia pergi, kedua gadis itu pasti cukup menderita dengan kekuatan mereka. Gadis itu, Tang Bing, juga sangat keras kepala, jadi meskipun dia menderita apapun, dia akan mengertakkan gigi dan menahannya. Memikirkan bertahun-tahun bahwa kedua saudara perempuan itu pasti menderita dalam keheningan, Nine Nether merasa sakit hati. Benar. Nine Nether melihat sekeliling saat dia sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya dengan alis berkerut, "Di mana Cao Feng?" "Saat itu, ketika aku pergi, aku telah menginstruksikan dia untuk membantumu." Mendengar nama itu, wajah kedua gadis itu sedikit berubah. Gadis berbaju hitam bernama Tang Bing menggigit bibirnya yang kemerahan saat dia ragu-ragu. Tapi akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, "Kakak, Cao Feng, dia telah bergabung dengan Raja Elang Darah. Dia telah meninggalkan Istana 9 Nether kita."
Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Nine Nether, yang tersenyum, mengubah wajahnya saat suasananya menjadi sedikit beku. Gadis lemah dalam pelukan Nine Nether mengatupkan giginya saat dia berkata dengan marah, Cao Feng adalah bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Melihat tidak ada kabar dari kakak selama setahun, dia meninggalkan Istana Sembilan Dewa dan bergabung dengan Raja Elang Darah. Saat itu, jika bukan karena kakak yang mengasihaninya dan menyelamatkannya dari tumpukan mayat, jika bukan karena kakak, dia bisa memiliki prestasi seperti itu hari ini. Nine Nether dengan ringan menepuk kepala gadis itu sambil menghela nafas, aku tahu Cao Feng memiliki hati yang kuat dan bermanfaat, tapi aku tidak pernah menyangka dia bahkan tidak bisa bertahan beberapa tahun. Ada sedikit kekecewaan dalam suaranya. Saat itu, hal-hal yang dialami pemuda itu cukup menyedihkan, yang menggerakkan belas kasihnya dan membantunya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa karakternya akan begitu mengecewakan. Kakak, yakinlah, kami tidak akan membiarkan pengkhianat itu lolos di masa depan. Tang Bing mengertakkan gigi saat dia berbicara. Meskipun Nine Nether tidak terlalu terganggu oleh pengkhianatan Cao Feng, Tang Bing tidak bisa menahannya. Saat itu, keluarganya dibunuh seluruhnya oleh musuh dalam kekacauan. Jika bukan karena Nine Nether, kedua kakak beradik itu pasti akan berakhir lebih buruk daripada mati. Oleh karena itu, mereka telah memperlakukan Nine Nether sebagai penolong mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menahan apapun yang akan menyakiti Nine Nether. Jika bukan karena kekuatan Istana Sembilan Dewa yang lemah dan mereka masih memiliki satu langkah untuk menerobos ke alam berdaulat, mereka pasti tidak akan memaafkan pengkhianat itu. Sembilan Nether tersenyum setelah mendengar kata-kata mereka. Dia tidak terlalu terluka oleh pengkhianatan Cao Feng. Bagaimanapun, dia jelas memiliki lebih banyak kasih sayang untuk kedua saudara perempuan di depan matanya. Kegigihan mereka membuatnya merasa puas. Kakak tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi. Nine Nether tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke Tang Bing, Xiao Binger, sepertinya kamu belum menerobos ke alam berdaulat. Ketika dia pergi, Tang Bing telah mencapai tahap penyelesaian surgawi, hanya selangkah lagi dari 3 bencana berdaulat. Menurut bakatnya dan ditambah dengan sumber daya di domain Great Havenlaw, mustahil baginya untuk membuat terobosan. Wajah Tang Bing memerah saat dia menganggukkan kepalanya dengan ringan. Kakak perempuan 9 Nether, jangan salahkan kakak. Kakak tidak menggunakan satu pun cairan spiritual berdaulat dalam kultivasinya. Cairan spiritual berdaulat yang kami terima dari domain Great Havenlaw semuanya diberikan kepada para pendatang baru untuk memelihara mereka. Jika tidak, Istana Sembilan Alam Bawah tidak akan mengalami kejadian seperti ini. Gadis berbaju merah muda bernama Tang Rou membantu kakaknya menjelaskan. Mendengar kata-katanya, Nine Nether tertegun saat dia melirik ribuan sosok yang dengan tertib berlutut dan berkata dengan ragu, Istana Sembilan Nether kita seharusnya bisa mendapatkan 10.000 cairan spiritual berdaulat setahun. Selain wilayah yang kita miliki, kita juga harus bisa mendapatkan hampir 10.000 darinya juga, bagaimana itu tidak cukup? Tang Rou hendak berbicara, tetapi dipelototi oleh Tang Bing dan menutup mulutnya. Xiao Binger, kamu yang bicara. Melihat tindakan kecil mereka, Nine Nether sepertinya telah merasakan sesuatu saat suaranya berubah menjadi dingin. Mendengarnya, Tang Bing tersenyum pahit. Kakak perempuan 9 Nether, ketika Anda pergi, tuan-tuan lain mengatakan bahwa Istana 9 Nether kami tidak pantas mendapatkannya, hampir tidak ada kekuatan raja di domain Great Havenlaw. Jadi, mereka bergabung bersama dalam asosiasi tetua dalam upaya untuk membubarkan Istana 9 Nether kita. Tapi karena Kaisar Dewa Burung Bangkai Langit membantu kami untuk berbicara, kami berhasil mempertahankan Istana 9 Nether. Tapi jumlah cairan spiritual berdaulat yang bisa kami dapatkan berkurang menjadi 5.000. Sedangkan untuk wilayah kami, banyak kota yang berkembang secara diam-diam dilahap oleh penguasa lain. Kami lemah, dan tidak bisa bersaing dengan mereka, jadi kami hanya bisa diam-diam menderita. Karena mereka, jumlah cairan spiritual berdaulat yang dapat digunakan Istana 9 Nether kami hampir tidak lebih dari 5.000 setahun. Tang Rou dengan lembut menambahkan, ya, kakak perempuan membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat untuk menerobos ke alam berdaulat. Jadi dia tidak berani mencoba karena setiap cairan spiritual berdaulat didistribusikan kepada semua orang, sehingga menunda kultivasinya. Ini terlalu berlebihan. Nine Nether melotot saat wajahnya dipenuhi kemarahan, dadanya yang besar naik turun. Jelas, dia benar-benar marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia pergi, orang-orang itu akan mencoba mengeksploitasi Istana 9 Nether. Dia secara alami tahu bahwa para bangsawan yang dibicarakan Tang Bing dan Tang Rou adalah beberapa raja. Di masa lalu, ketika dia masih ada, orang-orang itu tidak senang dengan kekuatannya yang tidak mencukupi,
namun, memiliki pangkat yang sama dengan mereka. Namun karena latar belakangnya, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa saat dia pergi, para bajingan itu tidak bisa menahan diri lagi. Wajah Nine Nether ditutupi dengan embun beku saat tekanan energi spiritual menyapu tanpa terkendali. Dalam sekejap, ada beberapa yang tidak tahan dengan tekanan itu dan terbaring di tanah. Tang Bing juga dipaksa mundur beberapa langkah, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat ke arah Nine Nether. Kakak perempuan Nine Nether telah menggantikan kesengsaraanmu. Tekanan energi spiritual yang datang dari 9 dewa tidak lebih lemah dari raja-raja lainnya. Terlihat selama dia menghilang, kakak perempuan telah berhasil melewati kesengsaraan. Nine Nether menganggukkan kepalanya sambil melambaikan tangannya. Kalian semua bisa kembali lebih dulu. Tidak peduli berapa banyak keluhan yang kalian alami di masa lalu, sekarang setelah aku kembali, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak istana 9 Nether kita. Kata-katanya secara alami ditujukan pada yang lain di lapangan. Ya. Mendengar kata-katanya, semua orang di Istana 9 Alam Maut dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menjawab dengan tertib saat mereka pergi dengan tertib juga. Setiap mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang ada yang mendukung Istana 9 Alam Maut, mereka akhirnya bisa membebaskan diri dari semua kemarahan itu. Ketika lapangan kembali tenang, embun beku di wajah 9 Nether perlahan memudar saat dia melambaikan tangannya. Mu Chen, kamu bisa keluar sekarang. Tang Bing dan Tang Rou tertegun saat mereka melihat seberkas cahaya terbang dan muncul di samping Nine Nether. Mu Chen muncul sambil memberikan senyuman ramah kepada Tang Bing dan Tang Rou. Tang Rou sedikit malu karena dia segera mengalihkan pandangannya ketika tatapannya bersentuhan dengan tatapan Mu Chen. Tang Bing, bagaimanapun, dengan hati-hati menatapnya. Karena masalah Cao Feng di masa lalu, dia sekarang berhati-hati terhadap pria manapun yang mendekati Nine Nether. Ini adalah Mu Chen, dia adalah alasan mengapa aku berhasil dalam kesengsaraan kali ini. Nine Nether menunjuk ke arah kedua gadis itu sambil melanjutkan, ini adalah Tang Bing dan Tang Rou, mereka berdua adalah saudara perempuan saya. Mendengar bahwa Mu Chen telah melakukan banyak bantuan kepada Nine Nether, Tang Rou menahan rasa malunya dan memberi Mu Chen tatapan penuh rasa terima kasih. Adapun Tang Bing, dia melirik lebih banyak ke arah Mu Chen dan menganggukkan kepalanya padanya, mengingat dia hampir tidak menerimanya. Xiao Binger, berapa banyak cairan spiritual berdaulat yang Anda butuhkan untuk mencoba terobosan ke alam berdaulat? Nine Nether tiba-tiba berkata. Setidaknya 1000. Tang Bing sempat ragu-ragu saat dia melaporkan sesedikit mungkin. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum sambil menggenggam tangannya. Sebuah botol batu giok muncul di tangannya dengan sekejap dan menyerahkannya kepada Tang Bing. Kakak Tang Bing, ini 2000 cairan spiritual berdaulat, seharusnya cukup bagimu untuk menerobos. Setelah mengambil gelang biji sawi Liu Ming, Mu Chen telah memperoleh sejumlah besar cairan spiritual berdaulat darinya. Jadi, dia agak murah hati saat memberikannya. Tang Bing tertegun, tetapi dia tidak menerimanya saat dia mengalihkan pandangannya ke Nine Nether. Dia hanya menerimanya dengan ringan ketika dia melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya. Es di wajahnya juga sedikit mencair saat dia dengan lembut berkata kepada Mu Chen, terima kasih. Di masa depan, Mu Chen akan bergabung dengan Istana 9 Nether kita. Semua orang bisa menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Nine Nether menarik tangan kedua gadis itu sambil tersenyum, aku bermaksud membiarkan Mu Chen menjadi penguasa domain Istana 9 Nether kita untuk memperjuangkan kolam emas hukum agung, apakah ada di antara kalian yang punya pendapat? Mendengar kata-katanya, Tang Rou dan Tang Bing membeku lagi saat mereka bertukar pandang dan tidak berani berbicara. Ada apa? Xiao Binger berniat untuk menolak. Nine Nether tidak bisa menahan rasa ingin tahu saat dia melihat reaksi mereka. Tidak, kakak secara alami dapat membuat keputusan untuk ini. Tang Bing segera menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum pahit. 2 tahun yang lalu, kuota untuk Istana 9 Nether kami untuk kolam emas hukum agung dibeli secara paksa oleh Raja Elang Darah untuk 1000 cairan spiritual berdaulat. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Jadi, sudah lama sekali Istana 9 Alam Bawah memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan kolam emas hukum agung. Ketika dia selesai berbicara, wajah 9 Nether benar-benar menjadi dingin saat dia mengertakkan gigi. Matanya memuntahkan api. Raja Elang Darah, bajingan itu, dia sudah keterlaluan. Bab 668 4 Penguasa Domain Besar. Berdiri di depan istana, wajah Nine Nether membeku dingin saat kemarahan keluar dari matanya. Jelas, dia benar-benar marah. Berdiri di sampingnya, Mu Chen juga mengerutkan alisnya. Sepertinya Raja Elang Darah ini bukanlah orang yang baik.
Hal-hal yang dia lakukan telah membuat orang lain menghinanya. Dada Nine Nether yang besar dengan lembut terangkat saat dia menenangkan dirinya dari kemarahannya tak lama kemudian. Suaranya berangsur-angsur kembali normal, tapi rasa dingin dalam nadanya tidak bisa disembunyikan. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan mengambil kembali kuota Istana Sembilan Nether. Saya akan melakukan perjalanan ke konferensi Sembilan Raja dan memberitahu mereka bahwa saya, Sembilan Nether, telah kembali. Saya akan melihat siapa yang berani menghalangi Istana Sembilan Nether kita. Aku akan membiarkan mereka semua mengembalikan barang-barang milik Istana Sembilan Netherku. Tang Bing dan Tang Rou menganggukkan kepala, ada kegembiraan di mata mereka. Sekarang setelah 9 dewa telah berhasil melewati masa kesengsaraannya, kekuatannya bertambah dan dia tidak lebih lemah dari 8 raja lainnya. Istana 9 Nether mereka akhirnya memiliki seseorang untuk diandalkan. Xiao Binger, saat ini di domain Great Havenlaw, berapa banyak domain Lord yang memenuhi syarat untuk memperebutkan kuota Great Law Gold Pond? Nine Nether memandang Tang Bing dan bertanya. Jika Mu Chen ingin memasuki Great Law Gold Pond, maka dia harus mengalahkan para pesaing itu. Jadi, dia harus memberitahu Mu Chen sebelumnya betapa kuatnya lawan-lawannya. Tang Bing melirik Mu Chen, yang berdiri di samping Nine Nether. Matanya sangat indah. Saat matanya dingin, ada perasaan melemparkan orang lain ribuan mil jauhnya darinya. Tapi sekarang, ada emosi lain di matanya. Sepasang matanya yang indah menjadi lebih bersemangat, ada daya pikat samar di dalamnya yang membuatnya semakin menawan. Tapi masih ada keraguan dalam tatapan yang dia gunakan untuk menatap Mu Chen. Dia merasakan tekanan datang darinya, tetapi dibandingkan dengan domain Lord yang terkenal di domain Great Havenlaw, sepertinya masih ada jarak di antara mereka. Dia benar-benar meragukan apakah Mu Chen memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan para domain Lord yang jenius itu. Tapi, pada akhirnya, keraguannya masih diragukan saat dia dengan jujur menjawab, saat ini, ada total 18 domain Lord, semuanya berada di bawah 8 raja lainnya. Kita memang punya satu di masa lalu, tapi sekarang. Orang yang dia bicarakan secara alami adalah Cao Feng, yang telah meninggalkan Istana Sembilan Dewa. 9 Nether dengan ringan menganggukkan kepalanya, sambil memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Di antara 18 domain Lord, ada 4 yang ketenarannya paling besar. Kepala dari 4 penguasa domain besar adalah Su King, di bawah Raja Asura. Saat ini, dia sudah menjadi penguasa kelas 2. Saya percaya bahwa kakak perempuan 9 Nether mungkin memiliki kesan tentang dia. Tang Bing berkata sambil tersenyum. Su King. Mendengar nama itu, Nine Nether tertegun sejenak, sebelum melanjutkan berbicara dengan keheranan, saya tidak pernah berpikir bahwa anak nakal yang biasa-biasa saja saat itu akan menjadi begitu kuat sekarang. Hehe, kakak 9 Nether, kabarnya Su King selalu jatuh cinta padamu. Selama bertahun-tahun, banyak gadis luar biasa yang menunjukkan kasih sayang mereka padanya. Tapi tidak pernah sekalipun hatinya terguncang. Tang Rou menutup mulutnya sambil tertawa. Nine Nether dengan lembut menjentikkan dahi Tang Rou. Sampah, aku tidak banyak bicara dengannya. Xiao Binger, kamu lanjutkan. Yang kedua dari 4 penguasa domain besar adalah Zhou Yue, di bawah Raja Pembelah Gunung. Suara Tang Bing berhenti sejenak saat dia melanjutkan, yang ketiga adalah Wu Tian, di bawah Raja Elang Darah. Dia dibawa kembali oleh Raja Elang Darah beberapa tahun yang lalu. Hanya dalam waktu beberapa tahun, Wu Tian ini telah menjadi salah satu dari 4 penguasa domain besar, kenaikan pangkatnya yang cepat mengejutkan yang lain. Nine Nether menganggukkan kepalanya, bagaimana dengan yang keempat? Bibir kemerahan Tang Bing akhirnya bergerak, tetapi dia masih berbicara dengan suara lembut pada akhirnya, yang keempat juga di bawah Raja Elang Darah. 9 Nether menyipitkan matanya saat dia dengan lemah berkata, Cao Feng. Tang Bing dengan ringan menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia telah menemukan dukungan yang tepat, untuk naik ke ketinggian seperti itu hanya dalam waktu beberapa tahun. Nine Nether berkata dengan tenang. Pemuda itu memang memiliki bakat. Jika tidak, dia tidak akan mendorongnya sebagai penguasa domain Istana 9 Nether. 3 dari 4 penguasa domain besar semuanya memiliki kekuatan penguasa kelas 2. Adapun Cao Feng, dia sudah berada di puncak penguasa tingkat pertama, dan bisa naik ke tingkat kedua kapan saja. Dengan demikian, hampir tidak ada yang bisa menjadi lawannya di antara para kaisar kelas 1. Tang Bing melirik Mu Chen saat dia melanjutkan, hanya ada 4 kuota untuk Great Law Gold Pond, jadi jika dia ingin mendapatkan salah satunya, dia harus mengalahkan salah satu dari 4 penguasa domain besar. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Makna di balik kata-kata Tang Bing cukup jelas. Di antara 4 penguasa domain besar, Cao Feng adalah yang terlemah.
Jadi, jika dia ingin mendapatkan kualifikasi untuk Great Law Gold Pond, dia harus mengalahkan Cao Feng ini. Dan Tang Bing jelas tidak merasa bahwa Mu Chen bisa mencapainya. Meskipun dia membenci orang itu, Cao Feng memang memiliki kemampuan, karena dia bisa mendaki jalan menuju 4 penguasa domain besar. Apakah kamu tidak percaya diri? Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri, maka kami akan menyerah kali ini. Nine Nether menoleh saat dia memberi Mu Chen senyuman tipis. Tampaknya ada sedikit harapan di kedalaman mata Nine Nether saat dia menatapnya. Saat ini, jika dia mengatakan bahwa dia tidak percaya diri, dia mungkin akan kecewa. Meskipun aku tidak memiliki konsep tentang seberapa kuat 4 penguasa domain besar ini. Aku tidak pernah takut pada penguasa bumi, belum lagi beberapa penguasa kelas 2. Mu Chen tertawa dengan segaris senyum di wajahnya. Yakinlah, Istana 9 Nether kita pasti akan mendapat tempat di kolam emas mertua. 9 Nether dengan ringan mengangkat alisnya dan tidak berbicara. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan senyum yang muncul di wajahnya. Tang Rou juga sedikit terkejut ketika dia melihat betapa percaya dirinya Mu Chen. Tang Bing, bagaimanapun, sedang menilainya saat dia menatap Mu Chen. Keberaniannya memang patut dipuji, tapi kualifikasi Great Law Gold Pond bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan keberanian. Nine Nether tidak berbicara apapun saat dia berbalik dan memasuki istana. Saat memasuki istana, dia menghentikan langkahnya dan berkata dengan nada lembut, karena Anda telah mengatakannya, maka tidak peduli seberapa sulit untuk mendapatkan kualifikasi partisipasi, saya pasti akan mendapatkannya untuk Anda. Setelah selesai berbicara, dia melangkah masuk ke dalam istana. Tang Rou melirik Mu Chen dengan terkejut saat dia menindaklanjuti. Mu Chen bersandar pada pilar saat dia melihat siluet Nine Nether yang pergi dan dengan ringan tersenyum. Ada emosi di matanya. Sejak mereka meninggalkan benua langit utara, Nine Nether telah merencanakan banyak hal untuknya, karena dia tahu targetnya sendiri. Jadi, dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuka jalan baginya. Itu adalah jalan menuju menjadi ahli tertinggi. Sepertinya kakak perempuan 9 Nether memperlakukanmu dengan baik. Tang Bing berdiri di dekatnya saat tatapannya kembali dingin, menatap Mu Chen. Dia menarik dadanya. Bahkan jika pakaian latihannya agak longgar, tindakannya masih menggambarkan dadanya yang besar. Apa hubunganmu dengan kakak perempuan 9 Nether? Tang Bing menatap Mu Chen. Selama bertahun-tahun, dialah yang mengelola istana 9 Nether. Jadi, dia memiliki sikap yang bermartabat. Ada juga sedikit kekuatan dalam tatapannya. Namun, tatapannya jelas tidak terlalu efektif pada Mu Chen. Dia memberikan senyuman pada Tang Bing. Bahkan jika saya mengambil risiko terluka parah, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Benar. Mu Chen tidak melanjutkan lebih jauh dan mengganti topik, kakak Tang Bing, apakah agak merepotkan bagi 9 Nether untuk mendapatkan kuota domain lore kembali? Hanya ada 9 raja di Great Havenlaw. Setiap raja memiliki jatah penguasa domain. Raja Elang Darah merampas jatah kita, mengambil keuntungan selama bertahun-tahun. Kau pikir dia akan mengembalikannya dengan mudah? Tang Bing berbicara dengan alis berkerut. Meskipun kakak perempuan 9 Nether mendapat dukungan dari Kaisar Burung Bangkai Langit, Kaisar Burung Bangkai Langit tidak memiliki keputusan akhir di Great Havenlaw. Jika tidak, Istana 9 Nether kita tidak akan begitu menyedihkan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya khawatir konferensi 9 Raja mungkin tidak akan terlalu tenang. Tang Bing menghentikan suaranya saat dia menatap Mu Chen. Kakak perempuan 9 Nether memperlakukanmu dengan sangat baik, kuharap kamu tidak akan menjadi Cao Feng kedua. Jika tidak, bahkan jika kakak perempuan 9 Nether tidak menghentikanmu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Mu Chen mengusap hidungnya dan tersenyum, kakak perempuan Tang Bing agak cantik saat kamu mengancam seseorang. Tang Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya sedikit saat ini saat dia melihat pemuda yang tersenyum itu dengan sedikit marah. Orang ini. Ketika dia dengan sungguh-sungguh berbicara dengannya, dia benar-benar menggodanya. Di masa lalu, semua orang di Istana 9 Nether takut padanya karena keseriusan dan ketegasannya. Tidak ada yang berani berbicara seperti ini padanya, jadi ketika Mu Chen menggodanya, dia benar-benar tertegun sejenak. Yakinlah, kakak Tang Bing. Cao Feng ini. Mu Chen dengan ringan meludahkan seteguk udara. Tepat ketika Tang Bing dengan ringan mengerutkan alisnya, ada rasa dingin di senyum tipisnya. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Meskipun, di permukaan, Nine Nether tidak terlihat terlalu terpengaruh oleh pengkhianatan Cao Feng, Mu Chen bisa melihat kesedihan di kedalaman matanya. Dia pasti tidak merasa senang dengan pengkhianatan Cao Feng. Tang Bing tertegun saat dia menatap Mu Chen dan ragu-ragu sejenak. Bagus jika kamu punya hati. Cao Feng bukanlah sosok yang sederhana,
yang terbaik adalah kamu berhati-hati. Ya, Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil melihat sekeliling, kakak Tang Bing, kenapa kamu tidak mengajakku berkeliling? Di masa depan, saya juga akan menjadi seseorang dari Istana Sembilan Neter, saya harus terbiasa dengan daerah itu. Tang Bing menatapnya dengan pandangan tidak senang, tapi dia tidak menolak. Dia berbalik dan pergi, dengan Mu Chen mengikutinya, tersenyum. Hari berikutnya, ketika hari masih pagi, banyak orang menunggu di depan Istana Sembilan Neter. Pintu-pintu istana yang tertutup perlahan-lahan terbuka saat sesosok tubuh ramping melangkah keluar. Sosok itu mengenakan baju besi hitam yang dengan ketat menguraikan bentuk tubuhnya yang indah, menampilkan lekuk tubuhnya yang indah. Di baju besi itu terdapat gambar burung hitam yang menjulang tinggi. Sosok itu secara alami adalah Nine Nether, tapi hari ini, dia terlihat lebih gagah dan tangguh dibandingkan dengan masa lalu. Rambut panjangnya berkibar dengan sedikit gengsi di antara alisnya. Kami menyambut raja. Berdiri di depan Istana Sembilan Dewa, ribuan orang berlutut di tanah. Suara-suara yang teratur, bersama dengan kegembiraan, terdengar dari mereka. Sembilan dewa melihat sekeliling sambil menganggukkan kepalanya. Di belakangnya berdiri Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou. Ayo pergi, aku sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Kita akan pergi memberitahu mereka untuk mengembalikan orang-orang yang telah mereka rampas dari Istana Sembilan Neter kita, dengan patuh. Rasa dingin melonjak di tatapan Nine Nether saat dia melambaikan tangannya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya saat Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou mengikuti di belakang, mendidih dengan aura baleful. N. Bab 669 Para Raja. Langit Hukum Agung, Wilayah Tengah. Itu adalah benua berskala kecil di wilayah tengah Great Havenlau dengan puncak gunung yang menjulang tinggi. Puncaknya seperti pedang yang menembus awan, pemandangannya sangat megah. Puncak ini dinamai Puncak Greatlaw, lokasi paling penting di seluruh Greatlaw Sky. Tidak hanya dikelola oleh 3 kaisar, kabarnya penguasa misterius juga tinggal di puncak ini. Ini adalah tulang punggung dari seluruh Greatlaw Sky atau bahkan seluruh domain Great Havenlau. Hari ini di puncak Greatlaw ini sangat ramai, karena ada peluit angin yang terus bergema, bersama dengan sinar cahaya yang dengan cepat melintas dari kejauhan dan mendarat di puncak yang megah ini. Hari ini adalah konferensi 9 Raja yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Ngomong-ngomong, ini juga merupakan konferensi yang paling penting di domain Great Havenlau, jadi biasanya tidak akan ada kursi yang kosong. Di puncak Greatlaw berdiri sebuah istana yang menjulang tinggi yang memancarkan aura kuno, seolah-olah itu adalah peninggalan zaman kuno. Hal itu menyebabkan rasa hormat muncul di hati orang lain. Di depan istana tersebut terdapat banyak sekali tangga batu. Setiap sinar cahaya mendarat di bawah tangga itu, mereka tidak langsung terbang ke titik tertinggi. Sebaliknya, mereka memilih untuk menaiki tangga dengan penuh hormat. Pada saat ini, sudah ada banyak sosok di depan tangga batu yang sangat banyak itu. Namun demikian, sebagian besar dari mereka memiliki kelompoknya masing-masing yang berdiri bersama, yang membedakan kedudukan mereka. Selama itu adalah tempat yang penuh dengan orang, pasti akan ada persaingan. Aturan-aturan ini belum diubah, dan faksi-faksi bersaing di antara mereka sendiri di Greatlaw Sky. Dengan demikian, dendam antar faksi juga sangat rumit. Wosh! Saat platform yang luas ini menjadi penuh dengan orang-orang, ada beberapa garis cahaya yang datang dari cakrawala yang jauh dan mendarat di sini. Semua orang mengalihkan pandangan mereka, dan ketika mereka melihat siapa yang datang, ada keterkejutan pekat di mata mereka yang dimuntahkan, yang tak lama kemudian diikuti oleh bisikan yang bergema. Itu, 9 Raja Nether. Dia telah kembali. Saya menerima berita itu kemarin, sepertinya itu tidak palsu. 9 Raja Nether telah menghilang selama bertahun-tahun, rumornya dia sedang mengalami kesengsaraan. Dari kelihatannya sekarang, dia seharusnya sudah berhasil melakukannya. Sungguh luar biasa, telah berhasil menjalani kesengsaraan di usianya yang sekarang, merobek-robek kerohanian dan membentuk keilahian. Sepertinya akan ada pertunjukan yang harus ditonton di konferensi 9 Raja. Selama bertahun-tahun, Istana 9 Nether telah ditekan, dipimpin oleh Raja Elang Darah. Dengan kepribadian Raja 9 Nether, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Di masa lalu, ketika Raja 9 Dewa belum melalui kesengsaraan, dia memiliki Kaisar Burung Bangkai Langit yang mendukungnya, tapi dia bukan ancaman. Tapi, sekarang setelah dia mengalami kesengsaraan, aku khawatir masalah ini tidak akan begitu mudah dibiarkan begitu saja. Di atas tahap yang luas, berbagai macam bisikan terdengar. Mengenai bisikan-bisikan itu, Nine Nether tidak memperhatikan mereka saat dia mengangkat kepalanya, melihat istana kuno di atas tangga batu yang sangat banyak. Dia sedikit menyipitkan matanya yang sipit.
Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou berdiri di belakang Nine Nether dan tidak melirik ke samping. Tidak lama setelah Nine Nether menunjukkan dirinya, ada siulan angin yang bergema sekali lagi dari cakrawala. Beberapa sosok terbang dan mendarat di atas tahap. Bersamaan dengan kemunculan sosok-sosok itu, ada tekanan energi spiritual yang kuat yang menyelimuti sekelilingnya. Sosok-sosok itu secara alami adalah sosok-sosok yang berpengaruh. Mu Chen menyapu pandangannya dan menyadari bahwa 3 kelompok telah tiba. Orang yang memimpin kelompok kiri adalah seorang pria parubaya tanpa ekspresi di wajahnya. Dia mengenakan jubah hitam, matanya berwarna merah tua, membuat orang lain merinding. Berdiri di belakang pria parubaya itu adalah seorang pria yang sedikit lebih muda. Sosoknya menjulang tinggi, mengenakan jubah biru dan alisnya setajam pedang. Dia memiliki penampilan yang cukup tampan, bersama dengan riak energi spiritual yang luar biasa yang berfluktuasi di sekelilingnya. Pembawaannya agak tenang, kecuali ketika dia melihat siluet ramping, riak tidak bisa menahan diri untuk tidak berayun di matanya. Itu adalah Raja Asura, yang terkuat di antara 9 raja. Seiring berjalannya waktu, dia bahkan mungkin naik ke level 3 kaisar. Ketika Mu Chen melihat kedua sosok itu, Tang Bing menjelaskan dari samping dengan suara lembut. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya. Perasaan yang diberikan Raja Asura kepadanya bahkan lebih kuat dan tak terduga daripada pria tua berjubah hitam dengan Liu Ming. Adapun orang yang berdiri di belakang Raja Asura, dia adalah Su King, kepala dari 4 penguasa domain besar. Kekuatannya juga cukup mengesankan. Tatapan Mu Chen bergerak, bergeser ke pria yang mengenakan pakaian biru. Tatapan orang itu terfokus pada Nine Nether. Melihatnya, sepertinya apa yang dikatakan Tang Rou sebelumnya mungkin benar. Su King ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang 9 Nether. Namun, tidak ada respon apapun dari Nine Nether mengenai tatapannya yang terkejut. Kecuali ketika dia melihat Raja Asura ketika dia mengarahkan pandangannya, dia memberinya sedikit anggukan. Meskipun Raja Asura ini sulit untuk didekati di domain Great Havenlaw, dalam pandangan Nine Nether, Raja Asura ini jelas lebih licik daripada Raja Elang Darah. Ketika Raja Asura melihat Nine Nether, ada riak samar di wajahnya yang tidak memiliki ekspresi. Pada akhirnya, dia memberinya anggukan sebagai balasan. Di masa lalu, Nine Nether hanyalah anak nakal di matanya. Namun kembalinya Nine Nether kali ini membuatnya merasa sedikit tertekan. Sepertinya dia telah meningkatkan kekuatannya setelah bertahun-tahun. Pria yang berdiri di belakang Raja Asura tersenyum pahit ketika dia melihat bahwa Nine Nether tidak meliriknya. Tapi kemegahan di matanya semakin cemerlang, seolah-olah dia tiba-tiba menemukan motivasinya. Mu Chen mengalihkan pandangannya dan melihat kelompok kedua. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan tubuh yang kuat. Tangannya berukuran agak besar, dengan urat-urat yang menonjol seperti cacing, seolah-olah sepasang tangan itu bisa membelah gunung. Itu adalah Raja Pembelah Gunung. Dia juga sosok yang tangguh di antara 9 raja. Tang Bing berkata singkat. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya saat tatapannya tiba-tiba berubah, dia melihat seorang pria kuat lain yang sesekali mengalihkan pandangannya. Target tatapannya jelas bukan Mu Chen, tapi Tang Bing yang, dengan ekspresi dingin, berdiri di sampingnya. Hehe, itu adalah nomor 2 dari 4 penguasa domain besar, Zhou Yue. Dia sepertinya agak menyukai kakak perempuan. Di masa lalu, dia telah menyelinap ke istana 9 Nether kita untuk mengintip kakak perempuan. Kemudian, ketika ditemukan oleh kakak perempuan, dia hanya diusir dengan pedang. Tang Rou diam-diam tertawa saat dia berbicara. Sepertinya pesona kakak perempuanmu tidak kecil. Mu Chen agak tertarik. Zhou Yue ini jelas memiliki perasaan pada Tang Bing, tetapi melihat Tang Bing, dia sepertinya tidak terlalu peduli padanya. Tang Bing mengerutkan alisnya saat dia melirik Mu Chen. Yang terakhir tersenyum padanya, yang membuatnya menoleh dengan marah. Dia menyadari bahwa kulit Mu Chen agak tebal, bahkan ketika dia memelototinya, dia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Haha, bukankah itu 9 Nether? Aku tidak pernah menyangka kamu akan benar-benar kembali, ini memang kesempatan yang menggembirakan. Tepat saat Mu Chen sedang melihat Raja Asura, tawa yang membuat orang lain merasa kedinginan tiba-tiba terdengar saat Mu Chen melihat kelompok lain mendekat. Banyak orang juga mengarahkan pandangan mereka. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan rambut merah tua, tatapannya tajam dan menakutkan. Seolah-olah dia adalah elang yang mengincar mangsanya dan siap untuk melepaskan serangan fatal kapan saja. Saat ini, dia tersenyum sambil menatap Nine Nether. Saat rambut merahnya berkibar tertiup angin, ada bau busuk yang datang darinya. Tidak perlu bagi Tang Bing untuk memperkenalkannya kali ini, karena Mu Chen sudah tahu bahwa yang datang secara alami adalah Raja Elang Darah yang tidak memiliki hubungan baik dengan 9 dewa.
Tang Bing dan Tang Rou di sebelahnya menatap pria berpakaian putih yang berdiri di belakang Raja Elang Darah dengan marah. Pria itu tidak terlihat tampan, dan wajahnya agak kaku saat tatapannya berkedip-kedip dan tidak berani menatap Nine Nether. Melihat pemandangan ini, Mu Chen sudah tahu bahwa dia pasti Cao Feng, yang telah meninggalkan Istana Sembilan Dewa. Seorang pria lain berdiri di samping Cao Feng, dia tersenyum dengan mata memuntahkan api sambil menatap para senior dengan hasrat yang kuat di kedalaman matanya. Tak lama kemudian, dia menjilat bibirnya. Dilihat dari penampilannya, seolah-olah dia ingin melahap kedua saudari itu ke dalam perutnya. Orang ini seharusnya yang ketiga di antara 4 penguasa domain besar, Wu Tian. Nine Nether tidak memperhatikan Bloodhawk King, tatapannya melewatinya dan melirik ke arah Cao Feng, yang berdiri di belakang Bloodhawk King dengan ekspresi acuh tak acuh. Haha, Cao Feng, bukankah kamu lalai menyapa tuan lamamu? Raja Elang Darah menyilangkan 10 jarinya sambil tersenyum santai. Baru setelah itu, Cao Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum kaku. Cao Feng menyapa Tuan Sembilan Dewa. Sembilan Nether menatapnya saat tatapannya berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak ada banyak kekecewaan di matanya, meskipun dia merasa sedikit terluka ketika mendengar berita kemarin. Ketika dia bertemu dengannya lagi, perasaan itu terasa seperti orang asing. Dia hanya merasa kasihan karena pemuda yang dia selamatkan dari medan perang saat itu berangsur-angsur berubah menjadi buruk. Sepertinya tidak semua orang bisa mempertahankan kehangatan dan senyuman mereka di jalan untuk menjadi ahli tertinggi seperti pemuda di sampingnya, yang penuh dengan sikap keras kepala sampai ke tulang-tulangnya dan mempertahankan hatinya. Cao Feng menatap tatapan Nine Nether yang berangsur-angsur menenangkan dan merasakan tatapan orang asing yang dia arahkan padanya. Tangannya di lengan bajunya terkepal erat saat dia menundukkan kepalanya dengan ringan, wajahnya sedikit terdistorsi oleh kegelapan. Dia tidak suka Nine Nether begitu tenang terhadap pengkhianatannya. Nine Nether menarik kembali tatapannya saat dia menatap Raja Elang Darah. Rasa dingin perlahan-lahan menyatu di matanya saat dia berbalik, berjalan menuju istana saat suaranya yang dingin langsung menurunkan suhu di sekitarnya. Bloodhawk, bersiaplah untuk memuntahkan apapun yang telah kamu ambil dari Istana Sembilan Netherku. Bab 670 Konferensi Sembilan Raja. Di peron, bersamaan dengan kepergian Nine Nether, suasana masih agak beku. Banyak orang yang pandangannya berkedip-kedip. Sepertinya konferensi Sembilan Raja kali ini tidak akan terlalu damai. Haha, aku tidak pernah berpikir bahwa amarahmu akan tumbuh setelah pergi selama bertahun-tahun. Raja Elang Darah menyipitkan matanya saat dia melihat siluet kepergian Nine Nether. Ada noda kebencian yang melintas di matanya saat dia tersenyum. Tapi aku akan melihat siapa yang bisa mengambil kembali benda-benda yang telah kuambil. Raja Elang Darah keluarkan senyum mengerikan. Dia tidak menaruh ancaman Sembilan Dewa dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Kaisar Burung Bangkai Langit berdiri di belakang Nine Nether, dia tidak perlu takut. Bagaimanapun, Kaisar Burung Bangkai Langit hanyalah salah satu dari 3 kaisar, dia tidak memiliki keputusan akhir. Ayo pergi. Raja Elang Darah melambaikan tangannya sambil dengan cepat melangkah menaiki tangga juga. Raja Asura dan Raja Pembelah Gunung hanya menonton dari samping dan tidak terlibat dalam dendam kedua belah pihak. Sembilan Nether selalu menjadi yang terlemah di antara 9 raja. Oleh karena itu, dia tidak memiliki sekutu. Sedangkan nama Raja Elang Darah cukup terkenal. Oleh karena itu, dia memiliki keuntungan sepanjang waktu, kecuali bahwa mereka tidak tahu bagaimana situasinya akan berubah kali ini. Di belakang Raja Asura, Su King melirik siluet Raja Elang Darah dan tidak bisa menahan alisnya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan memaksakan diri untuk menonjolkan diri untuk seorang wanita. Saat ini, kamu masih belum bisa melakukan itu. Raja Asura merasakan tatapan Su King dan samar-samar berbicara. Mendengar kata-katanya, Su King tidak bisa menahan senyum canggung. Dengan kekuatan Nine Nether saat ini, bukan giliranmu untuk mengkhawatirkannya. Aku khawatir kekuatannya saat ini mendekati alam penguasa kelas 5. Selain fisiknya sebagai Divine Beast, bahkan Bloodhawk King, yang merupakan Sovereign kelas 5, tidak dapat melakukan apapun padanya. Raja Asura melangkah maju saat suaranya yang acuh tak acuh memasuki telinga Su King. Selain itu, kamu harus mengerti bahwa Nine Nether bukanlah wanita biasa. Dia memiliki karakter yang sombong. Kamu masih kurang memiliki kemampuan untuk menggerakkan hatinya. Paling tidak, kau harus menyingkirkan identitasmu saat ini sebagai Tuan Domain. Su King menganggukkan kepalanya saat dia mengikuti di belakang Raja Asura, bergerak menuju istana. Raja-raja yang lain juga telah menaiki tangga batu. Saat menaiki tangga batu, istana kuno sudah terbuka. 9 Nether memimpin Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou untuk memasuki istana secara langsung. Bagian dalam istana berbentuk oval.
Berjalan lebih jauh ke dalam, tahap batu berbentuk oval itu berukuran lebih besar. Tahap batu itu tampak memanjang di sepanjang sudut istana. Bagian tengahnya kosong, dan di puncak tahap batu terdapat singgasana tinggi yang dapat menghadap ke semua orang. Hanya saja, saat itu tidak ada seorang pun yang duduk di atasnya. Namun demikian, seakan-akan ada tekanan tak berbentuk yang dipancarkan dari singgasana itu, menyelimuti seluruh istana. Jelas, singgasana itu adalah milik pemimpin sejati dari domain Skylaw Agung, penguasa domain yang misterius itu. Di depan tahta itu, ada 3 tahap teratai emas, dengan 3 sosok yang memancarkan kilauan duduk dengan tenang di sana dengan ruang di sekitarnya yang menunjukkan tanda-tanda distorsi. Di antara ketiga sosok itu, yang berada di tengah adalah seorang pria tua yang kurus. Matanya tampak seperti cahaya yang berkumpul dan bisa menembus hati orang lain. Tatapan tajam itu bisa membuat orang lain merasa takut. Di sebelah kiri adalah seorang pria tua dengan rambut putih, tetapi kulitnya sehalus bayi. Tidak ada kerutan di wajahnya, bahkan rambutnya memancarkan kilau. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua. Kedua matanya berwarna hitam pekat, tidak ada bagian putih di dalamnya dan kegelapannya membuat orang lain merasa merinding. Di sebelah kanan adalah seorang pria yang mengantuk, usianya tidak dapat ditentukan. Namun sikapnya yang malas membuatnya seolah-olah bisa tertidur kapan saja. Nine Nether, yang telah masuk ke dalam istana terlebih dahulu, memandang pria tua kurus itu. Akhirnya ada segaris senyum di wajahnya yang dingin. Ya, Nine Nether kecil akhirnya kembali, lumayan. Tatapan tajam pria tua kurus itu berhenti pada Nine Nether saat dia mengeluarkan senyum puas. Pria tua dengan kulit sehalus bayi itu menyipitkan matanya saat dia melirik Nine Nether dengan sedikit keterkejutan di matanya. Sedangkan pria tua yang mengantuk itu hanya membuka matanya dan melirik sekilas sebelum dengan malas memiringkan kepalanya. Yang di tengah adalah Kaisar Burung Bangkai Langit, dia dan klan Burung 9 Nether memiliki beberapa koneksi dan dapat dianggap sebagai kakak perempuan 9 Nether. Jadi dia telah merawatnya. Tang Bing berbicara ke arah Mu Chen dengan suara rendah. Di sebelah kiri Raja Burung Bangkai Langit adalah Kaisar Murid Spiritual, dia adalah pendukung Raja Elang Darah. Alasan mengapa Raja Elang Darah begitu sombong adalah karena dia mendapat dukungan dari Kaisar Murid Spiritual. Hati Mu Chen tersentuh saat dia melihat pria tua berambut putih dengan pupil hitam itu. Yang terakhir sepertinya juga memperhatikan dan meliriknya. Sepertinya ada cahaya yang mengalir di pupil hitamnya. Jurang itu tampak seolah-olah dapat menyedot orang dan tidak dapat menarik diri mereka kembali. Ada tangan dingin yang tiba-tiba menarik tangan Mu Chen dengan ringan. Sensasi dingin langsung membangunkan Mu Chen, tepat di tempat, dia merasakan kedinginan di hatinya saat matanya dipenuhi dengan ketakutan. Sepertinya ada yang aneh dengan Kaisar Murid Spiritual ini. Jangan menatap matanya. Seni ilahi yang telah dia kembangkan ada di matanya. Melihat saat Mu Chen bangun, Nine Nether mengendurkan tangannya dan mengingatkannya. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Adapun yang ketiga, namanya adalah Kaisar Tidur. Selama ini, kami tidak pernah melihatnya bangun. Sebagian besar masalah di domain Great Havenlaw dikelola oleh Raja Burung Bangkai Langit dan Raja Murid Spiritual. Wajah Tang Bing sedikit aneh saat dia melirik sosok yang mengantuk itu. Wajah Mu Chen juga terkejut, ekspresinya juga sedikit aneh. Ada seseorang yang begitu aneh di dunia ini. Jangan pernah meremehkannya. Rumor mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang mengikuti penguasa domain untuk mendirikan domain Great Havenlaw. Kekuatannya sangat dalam dan tak terduga. Bahkan Elder Vulture pun takut padanya. 9 Nether dengan ringan berbicara. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. 3 kaisar di hadapannya mungkin tidak lebih lemah dari tetua manusia iblis dari istana mendalam langit. Kekuatan mereka setidaknya adalah penguasa tingkat ke-7. Bagaimana dengan penguasa domain? Mu Chen berbicara dengan sedikit keraguan. Penguasa domain sudah lama tidak muncul. Tang Rou berbicara dengan lembut, penguasa domain adalah orang paling misterius di domain Great Havenlaw kita. Rumor mengatakan bahwa dia sedang dalam pelatihan tertutup, tapi tidak ada yang tahu di mana dia mengasingkan diri. Mu Chen tanpa daya tersenyum. Domain Great Havenlaw ini memang sedikit aneh. Nine Nether melambaikan tangannya saat dia membawa ketiganya dan duduk di kursi batu. Setelah duduk, 8 raja yang tersisa masuk secara berurutan dan duduk juga. Haha, sudah lama sekali kursi di sini tidak terisi. Melihat kursi yang terisi penuh di bawah, Kaisar Burung Bangkai Langit dengan ringan tersenyum. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai konferensi 9 raja. Domain Great Havenlaw berukuran sangat luas. Itu juga merupakan perbatasan dengan banyak kekuatan yang kuat. Akan selalu ada kompetisi, dan biasanya, mereka yang harus didiskusikan akan diselesaikan dalam konferensi 9 raja.
Nine Nether telah meninggalkan domain Great Havenlaw untuk waktu yang lama. Jadi, dia tidak menyela dalam topik ini. Dia mengetuk tahap batu dengan jari-jari rampingnya saat embun beku samar-samar berkumpul di wajahnya dengan mata terpejam. Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou diam-diam berdiri di sisinya sambil tetap diam. Diskusi yang berlangsung selama 1 jam itu menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kaisar Burung Bangkai Langit mengalihkan topik setelah melihat situasinya. Karena banyak masalah telah sampai pada kesimpulan, mari kita bicara tentang kompetisi Greatlaw Gold Pond yang akan berlangsung dalam 2 bulan. Saat dia berbicara, suasana di istana membeku dalam sekejap karena banyak raja yang menyipitkan mata. Jelas, ini adalah acara utama. Bagaimanapun juga, Greatlaw Gold Pond sangat menarik. Nine Nether membuka matanya pada saat ini saat dia melirik Bloodhawk King dengan suara dingin, kami, istana Nine Nether akan berpartisipasi dalam kompetisi Greatlaw Gold Pond ini. Hati semua orang tersentak, karena mereka tahu bahwa Raja 9 Nether ini akan mempersulit saat dia kembali. Mendengar kata-katanya, Raja Elang Darah dengan ringan tersenyum. Haha, 9 Nether, mungkin kamu sudah lama tidak kembali, jadi kamu tidak menyadari beberapa hal. Kuota istana 9 Nethermu telah dijual ke Balai Elang Darahku. Kemarahan langsung muncul di wajah Tang Bing dan Tang Rou. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dijual kepada Anda. Apakah saya sudah setuju untuk itu? Raja Elang Darah, pemimpin dari Balai Elang Darah, seharusnya tahu bahwa hal semacam ini hanya bisa diputuskan oleh pemimpin, bukan? 9 Nether tersenyum dingin. Karena aku belum menyetujuinya, masalah itu tidak masuk hitungan. Jika tidak, aku bisa mengeluarkan 2000 cairan spiritual berdaulat untuk membuatmu menjual kuota Raja Elang Darahmu ke istana 9 Netherku, kan? Sudut mata Raja Elang Darah bergerak-gerak saat matanya menjadi lebih gelap dan mengeluarkan senyuman menakutkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau menjadi lebih pintar setelah pergi selama beberapa tahun. Tangannya perlahan mencengkeram sandaran tangan kursi batu saat tekanan energi spiritual yang agung meledak saat dia menatap Nine Nether dengan tatapan tajam. Melihat situasi itu, sebuah seringai dingin muncul di bibirnya yang kemerahan saat dia tiba-tiba menamparkan meja batu. Sebuah retakan langsung terbang di bawah telapak tangannya, setajam pedang saat ia meluncur ke arah Bloodhawk King. Memalukan. Melihat Nine Nether berani memulai serangan, mata Raja Elang Darah menjadi dingin saat dia menamparkan juga. Sebuah retakan cahaya darah juga telah meledak di bawah telapak tangannya dan berbenturan dengan retakan yang datang. Boom! Meja batu besar itu bergetar hebat. Tapi sebelum kekuatan tumbukan menyebar, ada energi lembut yang menghilangkan kedua kekuatan itu. Aula konferensi melarang segala bentuk serangan bela diri. Raja Burung Bangkai Langit melambaikan lengan bajunya dan dengan samar berkata. Raja Elang Darah mendengus dingin sambil menatap Nine Nether dengan menakutkan dan mengejek, jadi bagaimana jika kalian mendapatkan kuota, tidak ada domain lord di istana Nine Nether kalian lagi, jadi kalian tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam kompetisi kolam emas hukum tua. Domain lord membutuhkan kekuatan dari alam berdaulat, dan selain dari 9 Nether, gadis itu Tang Bing masih belum masuk ke alam berdaulat. Siapa bilang tidak ada tuan domain di istana 9 Netherku? Nine Nether mengangkat matanya saat segaris ejekan muncul di bibirnya. Tak lama kemudian, dia menunjuk ke arah Mu Chen, yang berada di sebelahnya, saat suaranya yang dingin terdengar di seluruh aula. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah penguasa domain baru dari istana 9 Netherku.